Saya akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Ayub 10 ayat 1 sampai 22. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rencana orang fasik? Apakah kau mempunyai mata bedadi, samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga kau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal kau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia karuniakan kepadaku, dan pemeliharaan menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka engkau seperti singa, engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasa-Mu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeraman terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungku? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu. Aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan gelap pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang gelap pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan adalah setiap orang yang tidak hanya hadir dalam suatu peribadatan, tetapi mau membaca, merenungkan, dan memperlakukan firman Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupannya hari per hari. Shalom. Jemaat Tuhan bilang shalom tapi senyum dulu, supaya kita ibadah itu sukacita. Tetap datang dengan setiap beban latar belakang kehidupan keluarga, pergumulan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi ibadah itu mengandung janji berkat Tuhan. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh sukacita dengan jiwa dan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya pulang dari tempat ini, pulang dengan kekuatan baru di dalam sukacita yang Tuhan tambah-tambahkan bagimu. Pendeta bilang shalom, semua angkat muka, senyum, baru balas shalom itu. Sekali lagi ya, shalom. Begitu kan bagus, kelihatan penuh sukacita di dalam tempat ini, dalam gereja, di dalam suatu peribadatan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema di minggu pagi hari ini dalam minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang pertama, pemberdayaan Tuhan dalam penderitaan Ayub. Seringkali Tuhan pakai penderitaan untuk memberdayakan kita, untuk maksud-maksud tertentu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Cara yang paling efektif menurut Tuhan untuk memperdayakan kita
untuk menegur kita, untuk membentuk karakter diri kita, hanya melalui penderitaan. Jadi tidak semua penderitaan itu tidak enak. Tidak semua penderitaan itu terlalu terbaik. Tapi dalam bacaan ini, khusus Ayub pasal 10 ayat 1 sampai 22, Tuhan mau memberdayakan Ayub dalam suatu penderitaan yang ia jalani. Demikian juga Ayub melalui penderitaan panjang yang harus ia alami. Dan penderitaannya ini terjadi atas rencana Tuhan dan seizin Tuhan. Dari bagian firman Tuhan di hari ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Kenapa Tuhan pakai penderitaan untuk memperdayakan kita? Ada apa dengan penderitaan sebenarnya? Dan itu akan kita lihat dalam teks bacaan kita di minggu pagi hari ini. Yang pertama ayat 6 dan 7. Di sini jelas-jelas Ayub tidak bersalah. Kalau kita lihat pada bacaan tadi, ayat 6 dan ayat 7. Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Ayub tidak bersalah, tapi harus tanggung penderitaan. Artinya begini Bapak Ibu, tidak selamanya penderitaan itu kita alami karena dosa. Memang pada umumnya seperti itu. Tetapi dalam bentuk-bentuk khusus seperti bagian bacaan ini, tidak selamanya kita menderita itu karena dosa. Ada sakit lama-lama dia tersenyum. Gaya hidup begitu jadi. Aku sakit tersenyum, aku bikin pengakuan sudah. Oh ada salah apa? Tapi dalam konteks bacaan, Ayub bilang, saya tidak salah. Tapi penderitaan menjadi bagian yang harus dipikulkan. Itu menjadi pelajaran iman bagi saya dan Bapak Ibu Jemaat, bahwa tidak semua penderitaan itu diakibatkan karena dosa dan perbuatan kita. Tapi bisa saja penderitaan Tuhan kasih supaya kita lebih lagi mengenal siapa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal yang kedua dari bagian ini dapat kita lihat dalam bagian bacaan ini ayat 15 dan 16, di mana dalam pemberdayaan Ayub dalam penderitaannya, kalau aku tidak bersalah celakalah aku, dan kalau aku benar aku tidak berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsara. Kalau aku mengangkat kepalaku maka seperti singa, engkau akan membunuh aku dan menunjukkan kembali kuasa-Mu yang ajaib kepadaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ayat 15 dan 16 kata mengangkat kepala ada dua kali. Kata mengangkat kepala ini gambaran dari kerendahan hati. Ayub tidak bisa mengangkat kepala kepada Tuhan. Kalau ia jahat, ia berbuat dosa, maka pasti ia celaka. Dan pada saat itu dia tidak bisa mengangkat kepala kepada Tuhan. Artinya bahwa ini menunjukkan kerendahan hati dari Ayub. Tuhan bisa memberdayakan kita dalam setiap penderitaan kita untuk merubah karakter kita jauh lebih baik. Dan ini yang dialami Ayub. Kata mengangkat kepala itu kita menunduk berarti. Kita hormat, kita takut, kita segan, kita menghargai. Ini bukti dari kerendahan hati dari Ayub. Bisa saja Tuhan membuat kita menderita karena kita hidup terlalu tinggi hati, terlalu congkak, terlalu sombong, hidup dari lupa Tuhan. Maka Tuhan harus kasih penderitaan supaya belajar bagaimana hidup rendah hati. Itu bagian kedua dari bacaan ini. Bagaimana Ayub diperdayakan dalam penderitaannya supaya ia belajar lagi tentang kerendahan hati. Hidup harus ingat Tuhan. Hidup tidak boleh tinggi hati. Karena dengan rendah hati kita mampu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama.
Hal yang ketiga dari bacaan ini, kita tahu penderitaan dari Ayub. Pada akhirnya, ia menikmati berkat Tuhan di ujung penderitaan itu. Penderitaannya tergantikan dengan sukacita dan berkat yang Tuhan kasih. Penderitaan bawa nikmat. Kita tahu kisah dari Ayub dari awal, dari pasal-pasal sebelumnya. Dan pada akhirnya ia menjalani penderitaan itu. Dan dia diberkati dan dipelihara Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu. Tidak ada penderitaan yang kekal yang kita pikul dalam dunia ini. Penderitaan itu pasti ada akhirnya. Kesusahan itu pasti ada akhirnya. Keterbatasan itu pasti ada akhirnya. Penderitaan itu akan berujung pada janji Tuhan melalui berkat yang Ia berikan. Tidak ada penderitaan yang kekal Bapak Ibu jemaat. Beban hidup kita pasti akan berakhir. Kesusahan kita pasti akan berlalu. Karena toh pada akhirnya, di balik dan akhir dari penderitaan Ayub, ia memperoleh janji Tuhan dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur dan benar hidupnya di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya, Tuhan Allah mengukur sejauh mana Ayub hidup dalam kesetiaan iman. Melalui tantangan satu penderitaan yang lain. Ia kehilangan harta benda. Ia kehilangan sahabat-sahabat. Secara fisik ia sakit. Tetapi ia bertahan dalam penderitaan tersebut. Dan pada akhirnya ia memperoleh berkat. Tidak semua penderitaan itu menyusahkan. Tidak semua penderitaan itu tidak enak. Tapi penderitaan itu pada akhirnya akan membawa nikmat, yaitu berkat yang Tuhan kasih. Jadi kalau kita menderita, kita belajar dari Ayub. Walaupun Ayub menderita, ia tetap rendah hati. Dia pasrah dengan keadaan tersebut kepada Tuhan. Dan penderitaan itu merubah karakter kita supaya jauh lebih baik. Mungkin kita hidup terlalu jauh, terlalu sombong, terlalu congkak, hidup sampai lupa Tuhan karena selalu saja menjalani kehidupan yang kita mau, yang kita atur menurut kita. Tetapi terkadang kita lupa beribadah, lupa berdoa, lupa baca firman, lupa melayani. Terkadang harus ada penderitaan yang Tuhan kasih supaya dari penderitaan itu kita belajar untuk rendah hati dan kembali ke dalam Tuhan. Dan di ujung penderitaan itu ada berkat. Di balik awan yang tebal dan gelap itu ada pelangi. Pelangi tidak mungkin muncul kalau tidak ada awan tebal dan gelap itu. Pelangi hanya akan muncul ketika awan tebal yang gelap itu tersingkir, baru di situlah ada pelangi. Di balik penderitaan itu ada berkat. Maka kita belajar supaya kita diberdayakan Tuhan dalam setiap penderitaan. Kalau kita menderita, jangan kita mengeluh. Tuhan, saya ini rajin sembahyang, saya kurang apa lagi? Saya rajin kasih persepuluhan, pelayanan selalu saya terima. Tapi kenapa tantangan ini datang begini terus? Sepertinya Tuhan tidak lihat saya begitu. Tapi percayalah bahwa tantangan penderitaan janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Derita yang kupikul itu tidak akan menghapus berkat Tuhan yang sudah dijanjikan Tuhan kepadamu. Untuk itu, ketika kita ada dalam penderitaan, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama, kita belajar dari penderitaan Tuhan Yesus. Ia setia sampai pada akhirnya. Dan pada akhirnya, keselamatan kekal itu menjadi milik saya dan Bapak Ibu jemaat. Itu semua karena Tuhan Yesus mau ada dalam proses penderitaan yang begitu panjang. Dihina, diolok, pikul salib, mati. Dan pada akhirnya, ia bangkit
dan kemenangan dari kebangkitannya menghidupkan saya dan Bapak Ibu sampai saat ini. Kalau Yesus tidak menderita, tidak mungkin ada kematian. Kalau tidak mati, tidak mungkin ada kebangkitan. Tetapi Yesus ada dalam proses itu. Yesus saja menderita, tetapi pengikut-pengikutnya tidak mau hidup menderita. Tuhan yang kita sembah saja menderita, tetapi kita yang hidup menjaga kehidupan kita di dalam Dia. Terkadang orang Kristen tidak mau menderita. Menderita itu barang yang terelak sekali. Sakit kalau lama baru 1 minggu 2 minggu terasa sembuh semua ngeluh. Berusaha dengan segala macam untuk keperluan dan kepentingan keluarga dan rumah tangga, pendidikan anak-anak, gaji kalau mulai kurang-kurang, semua ini harus gelisah-gelisah nih. Bagaimana nih? Mau habis bulan juga belum ada uang. Mari kita belajar untuk bertahan dalam segala hal dalam hidup kita. Karena di balik penderitaan dan pergumulan yang panjang, ada janji berkat Tuhan yang menjadi milik dan bahagia bagi saya dan jemaat Tuhan sekalian.